untuk mencabut ruh seseorang. Ya, namanya juga malaikat maut. Makanya sahabatnya mengatakan, wahai malakul maut, boleh nggak aku minta satu permintaan kepadamu? Lalu kata malaikat maut, boleh dong, silakan, kan kita bersahabat. Apa permintaan anak manusia ini? Dia mengatakan, tolong kalau nanti ajalku tiba, jangan engkau cabut nyawaku sebelum engkau berikan kabar kepadaku. Minta dikasih kabar kapan ajalnya tiba, baru dicabut. Kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu malaikat maut, minta apa? Sama ya. Malah kalau ibu mungkin bisa lebih panjang lagi. Tolong diperpanjang ya, jangan dicabut dulu. Tolong ini nyambutnya dengan cara jangan kasar ya. Mungkin permintaan kita. Lalu karena ini adalah seorang sahabat, maka dikatakan, baik, aku akan berikan kabar kepadamu sebelum aku mencabut nyawamu. Lalu berpisah. Dua sahabat ini beberapa tahun tidak pernah hadir lagi ke rumah. Sampai anak manusia bertanya, ini malaikat maut kemana? Gak pernah datang lagi. Ditunggu tidak ada, ditunggu tidak hadir. Sampai beberapa tahun datanglah malaikat maut ke rumah si anak manusia ini. Anak manusia ini sudah kaget. Dia khawatir, jangan-jangan ini ajal. Tapi gak mungkin. Lalu malaikat maut mengatakan, tenang, aku datang hanya untuk melepas rindu kepadamu. Aku belum saatnya mencabut nyawa. Tenang, jangan khawatir. Lalu berpisah lagi. Terus setiap hari pun itu terjadi. Datang, lalu berpisah lagi, berjumpa lagi, berpisah lagi. Subhanallah, sampai akhirnya datang suatu saat di mana malaikat maut ini datang memberikan kabar kepada anak manusia ini. Malaikat maut mengatakan, Fulan, aku hari ini datang ke rumahmu membawa satu misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu detik ini juga. Wah, protes ini anak manusia. Malaikat maut, gak bisa. Kan sudah sepakat, kalau kamu ingin cabut nyawaku, kasih tanda dulu dong. Kok datang tiba-tiba sekarang mencabut pun gak bisa. Subhanallah, diprotes. Lalu kata malaikat maut, anak manusia, bukankah setiap saat aku sudah kasih tanda kepadamu? Bukankah setiap detik tanda itu datang kepadamu? Tapi kamu gak peka. Apa tanda-tandanya? Ternyata malaikat maut mengatakan, dulu ketika aku jumpa denganmu, wajahmu masih terlihat muda, wajahmu masih cerah. Sekarang kamu sudah terlihat tua. Bukankah itu tanda-tanda? Dulu saat jumpa denganku, rambutmu masih hitam, persis seperti iklan sunset, hitam rambutnya. Tapi hari ini rambutmu sudah berubah, sudah putih semua. Bukankah itu tanda? Dulu ketika jumpa denganku, kamu kuat, kamu gagah. Sekarang berjalan saja kamu dengan pangkat. Bukankah itu tanda? Dulu ketika kajian, kamu ngaji, dulu masih duduknya paling depan. Sekarang kamu cari tembok, cari tiang untuk senderan. Bukankah itu tanda-tanda? Ya, tanda ngantuk ini. Jadi ternyata tanda itu sudah malaikat maut sampaikan, tapi kadang kita nggak peka. Yang ibu-ibu mungkin dulu malah suku pipitnya 2, sekarang seluruh wajah masuk pipit semua. Jadi itu tanda. Makanya kalau kita peka dengan tanda-tanda ini, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang mudah untuk bermuhasabah. Muhasabah itu menghisap diri. Oh iya, dulu anak saya masih kecil, sekarang anak saya sudah nikah, berarti saya sudah tua. Kalau sudah tua, artinya mendekat kepada kematian. Makanya subhanallah, di hari ini kita ditakdirkan berjumpa dalam keadaan taat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Usia kita ini semakin dekat kepada kematian dan semakin juga kita dekat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya kematian itu tidak perlu kita tunggu-tunggu, pasti datang. Tidak perlu kita takuti, dan pasti dia juga akan datang. Maka yang paling penting adalah dipersiapkan. Karena apa? Tanda-tanda kematian itu sudah ada dalam diri kita. Makanya malaikat itu ada 2. Ada malaikat hakiki, ada malaikat majazi. Nah, kata para ulama, malaikat hakiki itulah Israil yang nanti akan datang mencabut ruh kita. Dan malaikat majazi
Malaikat kecil-kecil yang hari ini sudah tampak di sekitar kita, bahkan dalam tubuh kita. Uban itu malaikat. Telinga sudah mulai tak mendengar lagi, itu malaikat kecil. Kemudian gigi sudah mulai meninggalkan kita seorang manusia, itu malaikat kecil. Mata sudah mulai tidak jelas, melihat seseorang, melihat istri itu tidak jelas. Tapi lihat istri orang jelas banget, ini mah error. Ya. Lihat duit itu lebih jelas lagi, subhanallah. Itu malaikat-malaikat kecil. Nah, maka kita bermuhasabah, ya, supaya apa? Supaya ketika kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, itu harapan kita. Belum lagi malaikat-malaikat atau dikatakan Hizbullah, tentara Allah dari musibah yang Allah kirim. Ya, baru-baru kemarin saudara kita yang di mana? Semeru itu. Ya, Majalengka ya. Lumajang ya. Lumajang ya, subhanallah. Diujilah Allah. Ya, diujilah Allah dengan meletusnya Gunung Semeru. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah ganti musibah atau ujian yang menimpa mereka saudara kita di sana dengan ampunan daripada dosa-dosa mereka, dan Allah angkat derajat mereka menjadi derajat orang-orang yang sabirin, ya, orang-orang yang sabar. Karena walau bagaimanapun itu sudah menjadi takdir Allah. Ya, kita kadang-kadang punya rencana A, tapi Allah ingin kita ini masuk ke rencana B. Kita ingin ke kanan, Allah ingin kita ke kiri. Jadi hidup kita ini tidak bisa lepas dari takdir Allah, dan itu juga tanda-tanda agar kita bisa belajar dari ajaran Allah. Nah, orang yang paham dengan ketentuan Allah, dia nggak ngeluh bapak, dia nggak ngeluh ibu. Karena banyak nggak para ibu ini, saya tanya jujur, banyak nggak punya rencana, tapi ternyata rencananya gagal. Banyak. Ya, bahkan kita nggak meminta ada sesuatu kejadian, suatu musibah, tapi Allah kirimkan. Kenapa? Karena Allah tahu dan kita nggak tahu. Kalau kurang yakin, itu surah Al-Baqarah 216 itu dibaca terus berkali-kali. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi yang kita nggak suka, Bu, yang kita nggak suka itu baik buat kita. Ya, mungkin orang-orang di Lumajang nggak suka dengan Semeru meletus lagi asik-asik menikmati mungkin akhir tahunnya nanti. Tapi ini yang terbaik dari Allah. Ya, dan yang kita suka belum tentu itu baik bagi kita. Kenapa? Karena di ujung ayat ini indah sekali Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi bahasa ayat ini halus. Allah tahu sementara kita nggak tahu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan manusia itu bodoh. Jadi punya rencana sehebat apapun belum tentu baik menurut dirinya. Jangankan kita. Bapak ibu tahu Nabi. Nabi itu kan manusia yang mulia. Ya pasti masuk surga Nabi. Nabi itu punya rencana. Terkadang itu juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nabi punya rencana A, ternyata yang keluar adalah B. Satu contoh. Nabi Musa saat dikejar Firaun, Allah perintahkan apa? Pukul tongkat kemana? Ke laut, ya kan? Dipukul tongkat oleh Nabi Musa dan lautan itu terbelah. Tapi Nabi Musa setelah melewati lautan itu dengan pasukannya, Nabi Musa punya keinginan, punya rencana, aku akan pukul tongkat ke air lagi supaya lautan itu tertutup. Nah, kalau lautan tertutup, jalanan pun tertutup, maka Firaun nggak bisa ngejar. Itu harapan Nabi Musa. Tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih hebat. Apa kata Allah? Dalam surah An-Dukhan ayat 24, Allah katakan, ya Musa, utrukil bahra rahwan, innahum jundun mughraqun. Ya Musa, tinggalkan lautan itu. Sudah, kamu jangan mikirin lautan itu, mau tertutup, mau terbuka, tinggalkan saja. Karena bersama mereka akan ada tentara yang ditenggelamkan. Maksudnya siapa? Fir'aun dan bala tentara. Jadi lihat keinginan Musa alaihissalam agar dia selamat bersama pasukan. Selesai, Fir'aun tidak bisa mengejar. Tapi rencana Allah lebih hebat. Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Musa dan pasukannya dari kejaran Fir'aun, tapi Allah pun menenggelamkan Fir'aun dan pasukan. Mana lebih hebat? Rencana Allah atau rencana Nabi Musa? Rencana Allah. Makanya untuk mengimani bab ini, kita harus memperkuat bab iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, karena ini bagian daripada kesempurnaan
kesempurnaan keimanan. Ya, ini sebagai mukadimah. Nah, hari ini kita akan membahas satu bahasan. Saya kemarin ditanya temanya apa, saya jawab apalah arti sebuah tema gitu. Yang penting kita belajar, kita ngaji. Ya, Bismillah. Saya akan menyampaikan tentang mengenal lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kita bahas Rasulullah karena di sini dari anak-anak sampai yang sudah tua itu ada semua lengkap. Jadi pas temanya. Karena kalau temanya tertentu ini bingung, buat anak nggak cocok. Kadang-kadang nanti buat bapak nggak cocok. Makanya kalau temanya mengenal lebih dekat Rasulullah itu, insya Allah semuanya akan pas. Ya. Baik, mudah-mudahan teh yang keliling tidak mengganggu konsentrasi. Karena kadang-kadang makanan dari rumah lebih berharga daripada isi materinya. Insya Allah di sini enggak. Baik, Bapak Ibu dan Allah, kita akan mengenal lebih dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Rasulullah ini kalau dikatakan pemimpin yang paling sukses, yang memang paling sukses. Seorang suami paling hebat juga paling hebat. Seorang kakek paling hebat juga paling hebat. Itulah Rasulullah. Sampai seorang penulis dari Amerika Serikat, Michael Hart, ya kan, tahu ceritanya, menulis sebuah buku dengan judul 100 orang yang berpengaruh di dunia. Dan nomor 1 siapa? Rasulullah SAW. Padahal Michael Hart ini orang Katolik, diprotes oleh kalangan Katolik saat itu. Ini viral beritanya. Kenapa ditulis Muhammad? Kenapa bukan Tuhanmu? Ternyata punya alasan dan argumentasi yang kuat. Kenapa saya menulis Muhammad SAW ini nomor urutan pertama? Karena memang tidak ada pemimpin yang bisa melahirkan generasi-generasi terbaik seperti Rasul SAW. Gak ada. Kalaupun pemimpin itu sukses kadang-kadang hanya untuk dirinya, generasi setelahnya Allah wa'ala, tapi tidak dengan Nabi. Makanya subhanallah, Rasulullah itu benar dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pemimpin yang betul-betul bisa memberi contoh dan menjadi contoh. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita hari ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Bisa dibedakan ya. Kalau cuma memberi contoh itu gampang, tapi menjadi contoh itu susah. Ya begini deh, saya ambil contoh. Kalau mendidik anak dengan cara Nabi, kira-kira apa kuncinya? Masya Allah. Ya saya belum ya, nggak bisa minum juga berdiri saya. Nanti masuk video viral, sekarang minum berdiri. Padahal dulu juga sunnah. Ya baik. Nah, saya lanjutkan. Cara mendidik anak saja, kadang-kadang kita ini nggak bisa jadi contoh, cuma memberi contoh. Ya lumayan sih ngasih contoh, tapi kan lebih sempurna lagi menjadi contoh. Ya ini ibu bapak saya tanya nih yang udah punya anak, ini udah pakar dalam mendidik anak, insya Allah. Kira-kira kalau anak itu lari-lari, yang terucap dari lisan orang tua apa biasa? Kalau Rasulullah konsepnya jelas dalam Al-Quran, mendidik anak itu takwa, fattaqullah, kemudian waqulu qaulan sadida. Ya, sadid. Ucapkan perkataan yang benar. Bukan syadid. Syadid itu keras, tapi sadid sin. Jadi beda harokat, beda tanda baca, beda makna. Hati-hati. Nah, umumnya kita kalau ada anak-anak lari itu apa enak, jangan lari jatuh, ya kan? Panik. Akhirnya pemain bola Indonesia nggak pernah menang, Pak. Ya karena lagi lari kan, kata mama, nggak boleh lari nanti jatuh. Makanya kalau kita mengikuti konsep Rasul SAW, begitu anak itu jatuh, subhanallah itu keinginan kolan sedih. Tapi kadang-kadang seorang orang tua, khususnya seorang ibu yang sering jaga anak itu, ada 3 golongan. Ketika anaknya lari lalu jatuh. Yang pertama, anak lari anak blok jatuh. Ibu pertama bilang, tuh kan, mama bilang juga apa? Jangan lari jatuh. Bener gak Bu? Bu, Ibu bisa dengar saya ini? Allah. Ya, itu kan mama bilang apa? Jatuh. Coba anak ini akan tumbuh nanti besar menjadi pribadi yang menyalahkan dirinya. Saya pernah mendapat cerita ini dari salah seorang guru. Beliau ngajar TPA, ya, anaknya ngaji, dibenarkan bacaannya, dia
Tiap hari itu mama les bahasa Inggris, les matematika. Tapi kenapa nilai kamu masih jelek? Apa kata dia? Gurunya killer. Gitu tuh. Nggak enak ajarnya. Nyalain orang. Memang seperti itulah dididiknya. Nah, itu ibu yang kedua, golongan kedua. Ketiga, anak jatuh, lari, belum jatuh. Dia bilang, nggak apa-apa anak, kamu hebat, kuat. Ada nggak gitu? Nggak apa-apa, kuat. Nah, maaf, nanti kalau ibu bapak sudah tua, lagi nonton TV nih, ibunya, aduh, aku mati pinggangnya sakit. Nggak apa-apa, mama nggak kuat, mama hebat. Dibales. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau anak jatuh? Maka Rasulullah mengajarkan anak itu nggak butuh komentar ketika jatuh. Nggak usah dikomentarin, ditarik, dipeluk, diambil, sampai dia diam tenang, baru sampaikan, nah, lari boleh, silakan lari, tapi hati-hati. Nah, itu caranya. Nah, itu satu contoh kecil saja, dan terlalu banyak kalau kita mengikuti daripada contoh-contoh yang diajarkan Rasul SAW. Ini dari sisi mendidik anak saya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Rasulullah itu memang uswatun hasanah dan memang keberhasilannya luar biasa. Ya, uswah hasanah menjadi contoh, memberi contoh dan menjadi contoh. Makanya sahabat Nabi tidak ada sahabat Nabi yang tidak mengikuti daripada gaya Rasulullah dalam memimpin apapun, diikuti. Ya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan saya mengambil kisahnya Umar saja. Abu Bakar sudah pasti tidak ada sahabat yang mengamalkan hadis Nabi yang sempurna kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu semua sunnah Nabi dikerjakan. Hanya satu saat Rasulullah SAW wafat, baru tanya kepada Aisyah, apa yang belum aku lakukan? Jawabannya apa? Memberi makan Yahudi yang buta di ujung jalan. Baru dilanjutkan oleh Abu Bakar. Itu kisahnya kan. Jadi sempurna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dalam mengerjakan sunnah. Nah, Umar bagaimana? Umar ini subhanallah jadi pemimpin. Umar persis memimpin ini 100% mengikuti Rasul SAW. Karena memang uswatun hasanah. Dulu pernah Umar ketika di Madinah menjadi pemimpin. Di Madinah saat itu ada yang namanya Amur Ramadan. Amur Ramadan itu tahun debu, Pak. Jadi kota Madinah semuanya jadi debu karena ada paceklik berkepanjangan saat itu. Nggak ada makanan, nggak ada kurma, sulit untuk mencari makanan. Sampai akhirnya Umar ini padahal memegang kunci Baitul Mal di Madinah. Seharusnya kan gampang ambil harta daripada Baitul Malnya, lalu ya sudah beli bahan pokok makanan untuk makan rakyat. Tapi Umar nggak mau, karena Umar pernah mengalami keadaan ini di saat perang Khandaq bersama Nabi. Di waktu perang Khandaq, Rasulullah SAW, para sahabat itu datang sambil perutnya diganjar batu dalam kisah. Ya, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Para sahabat. Lalu begitu Rasulullah mendengar keluhan sahabat, Rasul mengangkat bajunya, ternyata di balik bajunya Nabi, batuknya Rasulullah lebih banyak dari batunya para sahabat. Artinya Rasulullah lebih lapar ya Allah. Lebih lapar. Itu pemimpin. Dan Umar mengikuti ini. Subhanallah, begitu Umar dengan keadaan paceklik, Umar mengatakan kepada perutnya. Umar sering ngomong dengan sesuatu ini. Umar katakan, demi Allah perutku, aku tidak akan memberi makan sebelum rakyatku makan. Subhanallah, pemimpin hebat. Lalu Umar tidak hanya mengatakan kepada perutnya, lalu berikrar. Umar mencari solusi saat itu. Cari solusi. Apa solusinya? Dikirim surat kepada gubernur Mesir. Saat itu yang menjadi gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu. Kirim surat. Dan suratnya ini unik, Pak. Jangan ditiru kalau kita belum kuat ukhuwahnya. Apa kata Umar kepada Amr bin As? Hadhihi risalah. Ini surat, bismillah, hadhihi risalah, ini surat untukmu ya Amr bin As. Kata-kata pertama ditulis, celakalah dirimu. Celakalah dirimu ya Amr bin As. Bayangkan mau minta tolong tapi kata-katanya celakalah dirimu. Kalau kita praktekkan RT atau RW kirim surat ke RT, celakalah dirimu, bisa perang. Ini tidak dengan Umar bin Khattab. Subhanallah. Begitu membaca Amr bin As, celakalah dirimu. Apa? Ya Amirullah, ya Amr bin As, kami dalam kesulitan di Madinah. Kalau kamu dalam keadaan makmur dan kamu tidak kirim bantuan, celakalah dirimu. Subhanallah. Dibaca surat itu, apa kata Amr bin As? Ya Amirul Mukminin, aku akan kirimkan bantuan ke Madinah. Yang depannya sudah sampai di Madinah, belakangnya masih di Mesir. Banyak ya Pak? Banyak. Itu luar biasa. Itu Umar Khattab. Bagaimana gaya pemimpinnya
karena memang uswatun hasanah. Itulah Nabi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membuat Nabi bisa seperti itu dalam mimpi? Apa yang membuat Nabi seperti itu? Maka ini akan kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, para ulama mengatakan yang pertama, Nabi SAW memiliki keyakinan yang kuat menjadi seorang pemimpin. Yakin Pak kuncinya. Ya, Bapak kenapa bisa datang ke sini, Ibu kenapa datang ke sini? Yakin nggak kalau sumbu klinik ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat dunia akhirat kita? Yakin? Yakin. Jadi yakin itu ternyata dorongan yang kuat dari hati kita, ya, untuk kita mengambil keputusan. Makanya orang yang yakin ini adalah hak adanya diambil ya Pak. Kalau dia tidak yakin ditinggalkan ya Pak. Makanya kunci pemimpin apapun, mau RT-nya, RW-nya, mau presidennya, bahkan yang terkecil rumah tangganya, kalau nggak yakin suami ini adalah cara mendidik keluarga, maka nggak akan sukses yang pemimpin. Lihat Rasulullah. Rasul itu keyakinannya dahsyat Pak. Saya tanya sekarang, jadi nabi itu susah atau gampang? Susah jadi nabi. Coba Bapak setelah kuliah syukur keluar lalu bilang saya nabi, susah ya? Enggak semudah itu Pak. Begitu Rasulullah mengatakan ada nabi, ada rasul, enggak. Selamat datang Nabi Muhammad, selfie enggak. Apa kata orang-orang kafir? Oh kamu nabi, oh tukang sihir, ya kan? Nabi, oh gila, junun, gila, subhanallah berat. Padahal yang dibawa kebenaran, tapi karena keyakinan. Orang kan sifatnya begini Pak. Kita keluar rumah kita sudah dandan rapi, sudah benar dandannya. Tiba-tiba semua orang bilang tuh, kok dandannya begitu ya? Kok nggak seimbang itu make upnya? Kok bajunya aneh? Lama-lama kita apa tergoda nggak ya? Lama-lama hati kita apa benar ya? Kok semua orang bilang begini ya? Ngajak, akhirnya ragu kita. Itulah Rasulullah. Rasulullah banyak yang mengatakan tukang sihir, ini Quran ini adalah tipuan itu, tapi Rasulullah tidak bilang. Kenapa? Yakin. Padahal ketika menerima wahyu pertama, Nabi nggak kenal sama Jibril. Nabi nggak tahu Iqra mana Bikori, Iqra mana Bikori. Tapi Rasulullah dari rumahnya jumpa dengan Khadijah, dibawa ke Waraqah bin Nufail, lalu dikuatkan oleh Waraqah. Anta Nabi, kamu itu Nabi. Yang datang kepadamu adalah Jibril atau Nabi Sulaiman. Semakin yakin Rasulullah SAW. Makanya setelah dakwah terang-terangan itu, Rasul berani menyampaikan. Kenapa? Keyakinan. Coba kalau jadi pemimpin gak yakin, aku nabi, benar kamu nabi? Nggak tahu juga ya. Mungkin kali ya. Wah bisa bahaya, bisa kacau. Makanya keyakinan ini dalam wadah. Saya ambilkan contoh Rasulullah ini keyakinannya luar biasa. Ketika Rasulullah dalam keadaan saat itu di Madinah, ada kabar dari intelijennya Rasulullah. Jadi Nabi itu punya BIN, Badan Intelijen Nabi. Ada dalam peperangan, dalam militernya ada. Datang intelijen mengatakan, ya Rasulullah, akan ada 3.000 pasukan dari Mekah menyerang Madinah. Dan ini sejarah perang Uhud sebetulnya. Akan ada pasukan sebanyak 3.000 datang ke Madinah. Subhanallah. Lalu apa? Rasulullah dalam gerakan yang cepat mengumpulkan para sahabat rapat saat itu untuk apa? Untuk menyiapkan strateginya bagaimana ini ada musuh menyerang. Sebetulnya Rasulullah saat itu sudah punya apa? Sudah punya keinginan nanti kita akan menyerang musuh di luar kota Madinah. Karena dulu Uhud itu belum termasuk Madinah. Ya, sekarang sudah diperluas. Ini keinginan Rasulullah. Dan ketika itu terjadilah apa? Surah musyawarah. Subhanallah, begitu musyawarah. Karena ini adalah kesepakatan bersama, maka para sahabat ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, pokoknya kita tunggu di Madinah saja. Kalau saya keluar, pendapat lain mengatakan, tidak, kita harus keluar. Tapi singkat hasil daripada rapatnya keputusan, akhirnya adalah untuk kita tetap berada di kota Madinah. Ya, maksudnya kita tidak, keputusannya akhirnya kita tunggu di luar kota Madinah. Itu hasil rapat. Saya ya. Nah, tapi selesai rapat, Rasulullah kembali kemana? Ke rumahnya. Saat itu turun, sudah siap pakai baju perang. Tiba-tiba begitu lagi pakai baju perang, sahabat satu orang, utusan sahabat datang mendekati Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, dan kata-katanya, ana
Bisa nyambung ya ceritanya? Ragu nggak sahabat itu? Ragu. Karena awalnya sebetulnya Nabi memang mau di dalam, tapi hasil rapat di luar. Lihat kata Nabi. Nabi tidak mengatakan, oh gitu, jadi keputusannya berubah. Ya udah, aku itu tidak. Tapi Nabi mengatakan, demi Allah, pantang bagi seorang Nabi yang sudah menggunakan baju perang untuk apa? Melepaskannya kembali sampai Allah putuskan nabinya yang menang atau musuhnya yang menang. Subhanallah, yakin ya teman? Yakin. Jadi keyakinan itu mahal sekali. Makanya orang yang yakin berarti dia punya iman. Karena iman itu sama dengan yakin. Ya iman itu keyakinan. Makanya Rasulullah ini, subhanallah, jangankan para sahabat mengikutinya. Ada seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Ini tabi'in, Urwah bin Zubair. Subhanallah, dalam keadaan ketika itu kakinya sakit, Pak. Dan menurut dokter saat itu harus diamputasi. Tidak bisa kalau tidak diamputasi akan menjalar seluruh tubuh. Lalu dokternya mengatakan, ya Urwah, ini kaki Anda harus diamputasi, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kata Urwah, Anda harus minum khamar. Karena dulu nggak ada bius, ya harus minum khamar. Kata Urwah apa? Dokter, mohon maaf, saya haramkan tubuh saya menyentuh khamar, apalagi meminumnya, saya nggak mau. Wah, yakin luar biasa Urwah. Lalu kata dokternya, terus bagaimana? Itu kamu kalau nggak minum khamar nanti sakit. Kata Urwah, ada solusi lain nggak? Lalu kata dokternya, kalau memang nggak mau khamar, ini ada obat, kamu minum. Ini akan membuat akalmu hilang sesaat, supaya kamu saat diamputasi tidak merasakan sakit. Subhanallah, ternyata kata Allah, dokter mohon maaf, saya ini tidak akan pernah ridho akal saya hilang sesaat, karena saya tidak bisa lepas dari kalimat dzikir walau sesaat. Hebat ya, Urwah bin Zubair. Dokternya makin bingung. Terus bagaimana? Anda minum khamr nggak mau, Anda dikasih obat nggak mau? Kata Urwah, dokter, silahkan amputasi kakiku dalam keadaan aku sadar. Oh, dokternya makin kaget. Baik, kalau begitu aku datangkan orang. Jadi datang orang saat itu ada kira-kira 5 orang, badannya besar. Urwah kaget. Ini untuk apa ini orang ini? Kata dokternya, ini untuk menegangkan Anda supaya Anda nggak bergerak ketika diamputasi. Kata Urwah, demi Allah, jangan sentuh aku, suruh mereka pergi, amputasi aku tidak akan bergerak. Kenapa? Karena aku diamputasi dalam keadaan berzikir kepada Allah. Waduh, luar biasa. Itu kalau bukan keyakinan, nggak kuat. Kalau bukan keyakinan nggak kuat. Kita kadang-kadang, ya jangan kena Umar yang makruh saya kadang dihajar kalau memang kita ini dalam keadaan kesulitan. Tapi tidak dengan Urwah bin Zubair. Itulah keyakinan. Jadi pondasi pertama suksesnya Rasulullah jadi pemimpin apa? Keyakinannya kuat. Keyakinannya kuat. Bahkan kita sering mendengar cerita ini. Nabi ketika diperintahkan berhenti dakwah oleh Abu Thalib, ya melalui wasilahnya Abu Thalib, maksudnya yang suruh orang kafir. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, la wadu asyamsi biyamini wal qamar biyasari ala atruka hadal amr ma taraktu hatta fustu wa ahlatu bi. Demi Allah, kalau matahari tangan kananku dan rembulan